Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membawakan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan di minggu hari ini yaitu Minggu Eksaudi, diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari Minggu ini saya beri judul Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang mengalami kebutaan secara fisik memang sangat menyedihkan. Karena apa? Mereka tidak dapat melihat dan mengenali suatu objek, dan tidak dapat melihat dunia ciptaan Allah yang penuh dengan warna. Mereka tidak tahu apa namanya, karena yang dilihat dalam keseharian hanyalah kegelapan. Kepopuleran Yesus berkumandang di seluruh Israel. Satu-satunya jalur yang aman bebas dari gangguan perampok Samaria menuju Yerusalem harus melintasi daerah yang namanya Yeriko. Kemanapun Yesus pergi, ia melayani kebutuhan orang-orang Israel, baik jasmani maupun rohani. Berulang kali ia memperlihatkan contoh konkret kepada para murid-muridnya apa artinya yang melayani dengan sepenuh hati. Sebaliknya, umatnya tidak memedulikan saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Di depan mereka ada 2 orang yang membutuhkan uluran tangan Yesus. Orang banyak itu bukannya memapa mereka, ke hadapan Yesus malah memarahi keduanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kedua orang buta itu yang kita lihat dari nas ini memiliki fokus iman kepada Yesus yang tidak tergoyahkan oleh teguran orang banyak yang menyuruh mereka untuk diam. Konsep siapa Yesus bagi mereka mungkin sama salahnya dengan pengharapan Yahudi akan Mesias secara konkret. Seruan mereka, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tuhan, kasihanilah kami. Di sini kita belajar Tuhan menerima iman awal mereka yang polos dan kurang tepat secara teologis dan memberkati mereka dengan keselamatan melalui kesembuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hiruk-pikuk orang banyak dikalahkan oleh teriakan 2 orang buta. Orang buta tersebut menyadari bahwa jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka yang hanyalah muncul dalam dirinya
adalah penyesalan. Upaya mereka itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Permintaan mereka itu sangat sederhana, yaitu mampu melihat seperti orang normal pada umumnya. Mencelikkan mata orang buta merupakan salah satu ciri khas Mesias, di mana Tuhan Allah telah mencelikkan kebutaan rohani manusia secara berdosa. Dosa mengakibatkan selubung di mata rohani orang berdosa. Selubung itu menyebabkan kebutaan rohani. Kebutaan tersebut membuat manusia memilih hidup dalam kedagingan daripada kerohaniannya. Karena itu, darah Kristus yang tercurah mampu membersihkan dan mencelikkan buta secara rohani orang berdosa. Bahkan ada keadaan yang melemahkan iman pengharapan kita. Apa itu? Kebutaan kita dengan melihat kebenaran dan kekekalan. Terlebih dalam menghadapi situasi-situasi yang membuat terkadang iman kita goyah. Saat menghadapi situasi yang tidak baik, yang tidak kita harapkan, bahkan keadaan yang melemahkan iman pengharapan kita. Terlebih pada saat ini, kita menghadapi pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu merupakan sebuah ancaman yang kita rasakan bersama-sama di dunia dan di sekitar kita. Jangan kita pernah menyerah. Jangan kita pernah menyerah kepada keadaan tersebut, tetapi harus kita terus berseru, berharap pada Tuhan Yesus, karena setiap kesulitan yang terjadi akan membuat kita lebih kuat berharap kepadanya. Yakinlah, Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di Minggu Eksaudi pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan setiap orang percaya, di mana kami selalu berseru kepada-Mu ya Tuhan Allah, di dalam doa-doa kami, seperti dua orang buta yang berseru kepada-Mu, dan Engkau menyembuhkannya Tuhan, karena iman mereka yang percaya teguh kepada-Mu. Demikian juga kami memang tidak buta secara fisik, tapi kebutaan itu ada dalam rohani kami. Terlebih dalam menghadapi situasi-situasi sulit dalam kehidupan kami, terkadang membuat rohani kami menjadi buta oleh karena situasi tersebut. Terlebih pada masa-masa ini kami menghadapi pandemi COVID-19. Terkadang iman kami goyah. Terkadang kami takut menghadapi segala situasi yang sulit di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menghadapi itu semua. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan seruan seluruh orang percaya, seluruh orang-orang yang ingin lepas dari masa-masa sulit dalam kehidupannya. Berkati kami Tuhan, seluruh umat-Mu, mulai dari sekolah minggu sampai lanjut usia. Apabila di antara Bapak Ibu kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan juga di dalam pemulihan, agar mereka mendapat sukacita kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan yang bersukacita berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berkati mereka, karena Tuhan selalu menyertai mereka dengan memberikan berkat umur yang panjang di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami,
dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ini, negara ini, terlebih dalam menghadapi masa sulit pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah, pada hari ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana teman-teman kami yang beragama Islam yang bersukacita pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan, agar terjadi toleransi umat beragama di negara kami ini, agar tercipta damai yang daripadamu hadir di tengah-tengah dunia dan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di atas semuanya itu kami mengaku atas dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hapuskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar tidak menjadi penghambat atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan berkati.